yang dilengkapi dengan CCTV, dengan argumentatif yang masuk akal, dengan segala fakta, bukti, dengan foto-foto. Jangan sampai keluar. Persoalannya siapa yang mau disidang, Bung? Semua serba misteri sampai nanti pada waktunya akan dibuka. Tuhan kirimkanlah kami pemimpin yang baik hati, yang mencintai kami apa adanya. Tuhan kirimkanlah aku pemimpin yang baik hati, yang mencintai kami semua apa adanya. Sini ada Refli Harun di Cecar Show. Ya, Sobat Era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu yang luar biasa, orangnya bersemangat dan cenderung berbahaya. Tadi sudah memulai dengan lagu apa ya? Itu lagu Tuhan kirimkanlah aku pemimpin yang baik hati ya. Nah, itu lagunya lagu siapa ya? Itu lagu Bang Ahmad Dhani. Oh, Ahmad Dhani, ya, Ahmad Dhani ya. Iya. Sebenarnya kirimkanlah kekasih yang baik hati. Tapi rupanya kebutuhan Babe bukan pemimpin yang kekasih yang baik hati, tapi pemimpin yang baik hati. Jadi kita punya tamu, orang mengenalnya sebagai Babe ya. Hanya ada dua Babe di Republik ini. Satu Babe Ridwan Saidi. Memang tidak mudah. Tidak mudah dan tidak Dan dua Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lihat Babe ini semangat, Be ya. Alhamdulillah. Waktu di channel Refli Harun tuh, Be, itu pertama-tama Babe termasuk orang yang awal saya interview. Awal. Waktu itu bulan puasa, Be, kalau nggak salah. Bulan puasa, ya? betul. Nah, bulan puasa yang nonton saja waktu itu 200-an, Be, ya. Nah, sekarang channel Refli Harun sudah hampir 1 juta subscribersnya. Mantap. Nah, tepuk tangan dulu dong. Hampir ya. Mudah-mudahan setelah Babe nanti 1 juta lebih ya. Of course. Kalau hari ini 940-an, Be. Nah, mudah-mudahan segera 1 juta. Dan sebenarnya saya selalu bersemangat ketemu Babe. Karena orangnya selalu bersemangat, penuh dengan senyum. Walaupun sekarang konteks saat ini tidak membuat kita senyum. Ya. Konteks sekarang tidak membuat kita senyum. Ada 6 laskar FPI yang menjadi korban. Ya. Dan kemudian Habib Rizik sekarang ditangkap, dijadikan tersangka dulu. Dijadikan tersangka, ditangkap dan ditahan. Beliau datang untuk melapor. Iya. Sampai di sana baru ditangkap. Iya, jadi sebenarnya pertama jadi terduga dulu, jadi tersangka, datang untuk diperiksa dengan kesadaran sendiri, tetap ditangkap dan akhirnya ditentukan ditahan ya. Nah, jadi konteksnya konteks yang sebenarnya tidak mengenakan. Babe ini selain dia sebagai juru bicara persaudaraan alumni 212, begitu Pak ya? Ya. Juga salah satu pentolan HRS Center.
Habib Rizik Center. Saya nggak tahu. Saya bilang pentolan itu karena saya nggak tahu jabatannya. Apa tahu? Sekjen. Sekjen. Jadi Sekjen HRS. Jadi orang yang sangat dekat dengan Habib Rizik. Karena itulah pertanyaan pertama, saya ingin Babe menceritakan hal-hal yang belum pernah diungkapkan di publik sepanjang pengetahuan Babe, melihat sendiri, mendengar sendiri terkait dengan dua soal yang besar, yaitu tewasnya 6 korban dan yang kedua penahanan Habib Rizik. Dan kita tahu kalau kita lihat videonya, Babe yang mendatangi Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta dan memeluknya. Itu viral di mana-mana, itu orang paham semua itu. Sama viralnya ketika Lius Sungkarisma melambaikan tangan di pinggir jalan. Walaupun tidak bertemu, tetapi sama viralnya. Silakan, Be. Saya bingung mau cerita dari mana gitu ya. Ya, dari yang paling mengganggu perasaan Babe. Dari yang paling mengganggu perasaan saya adalah beliau datang, kami tahu banget, untuk jangan sampai rame-rame. Saya ngomong begini, kalau saya salah akan malu sekali karena di Republik ini nggak ada yang bisa rahasia. Oke. Apapun bocor, apapun, walau kita nggak sampein, ada aja yang nyampein. Jadi kalau saya berkata salah, pasti akan dikritik. Jadi beliau betul-betul awalnya ingin nggak rame-rame. Namun kecintaan masyarakat kepada beliau nggak terbendung. Berbondong-bondong orang menjemput. Kami pun nggak menduga. Bahkan Pak Mahfud pun nggak menduga kan. Paling sedikit kata beliau waktu itu kan. Pak Mahfud bukan tidak menduga, tapi underestimate. Beda ya? Beda ya. Tidak menduga sama underestimate itu beda. Jo jelas bedanya Bang. Dalam bedanya. Dalam bedanya. Jadi Pak Mahfud MD, Menko Polhukam mempersilahkan dan mungkin yang datang nggak terlalu banyak. Tiba-tiba kami kaget, luar biasa banyaknya. Wah, ini kalau mempersilahkan bisa dianggap menyuruh melakukan pelanggaran. Karena itu nggak ada deliknya di bandara. Jadi kita begitu. Lalu kemudian kawinan. Di kawinan itu ada jamnya Bang Refli. Jam 9 sampai jam 10 itu undangan nomor 1 sampai 100. Saya salah dikit. Biasanya kalau saya calon presiden itu saya panggil Bung ya. Tapi kalau kita panggil Bung Haikal nggak kena, tetap saja Babe. Babe aja. Saya tetap panggil Babe Haikal ya. Walaupun saya tidak berminat jadi presiden. Enggak, saya katakan semua orang jadi calon presiden ya. Kalau dia presiden. usianya di bawah 60 tahunan. Kalau yang sudah di atas senior 60 tahunan, ya saya panggil Bang atau mungkin Kek atau apa. Tapi untuk Babe Haikal itu satu paket itu ibaratnya. Nggak bisa Bung. Nggak bisa Bung. Saya yang akan Babe. panggil Bung Refli. Jadi gini Bung Refli. Ya. Pada waktu kawinan itu nomor 1 sampai 100 itu datang jam 8 sampai jam 9. Nomor 101 sampai 200 datang, let's say ya, kita nggak hafal jamnya jumlahnya ya. Jadi 101 9 sampai 10. Yang 201 sampai 300 itu jam 10 sampai 11. Yang jelas saya nggak diundang itu aja, maka saya nggak tahu ya, jam berapa. Artinya beliau mematuhi. Dan setiap orang punya nomor. Yang undangan tuh punya nomor 32. Dia mesti cari bangku nomor 32. Artinya telah diatur jarak sedemikian rupa. Selagi lagi, begitu cintanya orang sama Habib Rizik, orang datang berbondong-bondong. Lalu di mana salahnya? Oke, Maulid. Maulid memang ada himbauan, datanglah begitu ya. Dan tiba-tiba orang datang. Dan dianggap ini sebuah pelanggaran. Karena pelanggaran denda. Denda lah 50 juta dan dibayar. Terus itu kenapa jadi denda pidana? terbesar ya, sepanjang pelanggaran Covid ya. Itu dia. Jadi kita kira udah beliau bersalah, beliau melanggar dan beliau bayar denda. Dan banyak pakar hukum negara ini yang mengatakan nggak bisa dipidana untuk ini. Ya termasuk saya lah. Termasuk. Saya frankly speaking saya mengatakan nggak masuk akal. Ya. Karena saya orang yang paling tidak suka melakukan pendekatan pidana untuk banyak. Karena pidana itu ultimum remedium. Itu yang terakhir sekali kalau orang udah jahat bener,
Itu. Oke, it's okay. Ya, teruskan. Dan memang beliau doang yang bikin maulid. Kalau mau runtut dari Aceh sampai Papua yang bikin maulid itu banyak sekali. Apakah hukum hanya berlaku untuk Petamburan saja? Tidak berlaku di negara atau di daerah yang lain? Itu kan pertanyaan mendasar. Iya. Kenapa diungkap begini, Bung Refli? Ya kita berharap pemerintah tidak melakukan diskriminasi. Itu dia. Lalu apalagi ya yang banyak menimbulkan tanda tanya sama kita? Soal datang ke puncak. Beliau tuh pingin meresmikan masjid gitu dan peletakan batu pertama. Dan orang-orang berbondong-bondong rame kan datang kan. Dadi lagi, panggil lagi di Polda Jabar kalau saya tidak salah ya. Dipanggil lagi. Jadi kita masih percayalah dengan hukum di Indonesia, tapi dengan cara-cara seperti ini lambat laun akan mengikis habis kepercayaan kita gitu loh. Dan ini jangan sampai terjadi gitu loh. Karena kalau kita nggak percaya polisi, nggak percaya TNI, nggak percaya hukum, nggak percaya pemerintah, lalu buat apa ada negara gitu kan? Jadi jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai terjadi. Semoga ini kesalahan, kalau ada kesalahannya, ini kita bisa perbaiki ke depan. Tapi begini, kan Babe kan cukup dekat dan intens ya. Bergaul dengan mereka, bahkan barangkali juga bagian dari yang dimintai pendapat dan lain sebagainya. Apa yang Babe ketahui sih mengenai peristiwa 6 yang tewas itu? Oke. Terus terang itu buat saya tuh blank. Oke. Kecuali setelah beberapa teman yang memandikan Ya. bercerita. Babe nggak ikut mandikan? Saya nggak ikut. Nggak ikut ya? Nggak Oke. ikut. Saya apa ya? Saya melihat. Jadi gini, kenapa saya nggak hadir di Petamburan? Saya sebenarnya kalau saya hadir menambah banyak orang. Oke. Seperti haji. Kenapa Babe nggak mau berangkat haji lagi? Kalau saya pergi haji lagi, Kasihan kuota. kasihan kuota. Jadi Iya. mendingan saya nggak pergi haji lagi. Nah, saya kepengen tuh Uangnya dikasihkan ke orang lain teman-teman aja. berpikir seperti itu. Uangnya dikasihkan orang lain yang naik haji. Iya. Bung Refli. Jadi saya kepengen teman-teman begitu. Lu kan udah ketemu sama Habib. Lu di rumah aja. Jadi gantian orang yang nggak usah datang. Kalau orang-orang berpikir kayak begitu rame-rame kan berarti separuh yang hadir berarti kan. Oke. Saya bilang udah jangan bebanin beliau. Udah jangan bebanin ini kerumunan, jangan bebanin beliau. Kita udah ingetin loh teman-teman begitu. Makanya saya pada waktu itu ada undangan ke Medan, ya udah saya ke Medan aja deh gitu. Oke. Begitu juga di puncak. Saya bilang kita udah ketemu. Gitu kita terus yang lain mau ketemu juga. Ya udah lah gitu. Babe ke Medan tanggal berapa? Persis pada waktu peringatan Maulid di Tebet hari Jumat itu. Oke. Dan di Tamburan. Malamnya gitu. Iya. Begitu juga soal yang 6 ini. Iya. Gitu. Pada mau ikut mandiin. Mau berapa orang yang ikut mandiin? Mau lihat jenazahnya kayak apa? Mau lihat jenazah kayak apa? Oh ya udah, silahkan aja. Tadi saya mau datang ke Rumah Sakit Polri. Ada Bang Fadli. Iya. Bang Fadli Zon di sana, ada Pak Romo ada di sana. Romo Safi'i ya. Terus saya mau datang. Dua-duanya dari Partai Gerindra ya. Ya udah deh, saya bilang saya nggak usah datang karena udah ada orang wakilin gitu kan. Iya. Kecuali kalau nggak ada orang sama sekali. Iya. Begitu juga pada waktu mandikan. Saya lihat ada Habib Alwi, ada Novel Bamumin. Oh udah, saya nggak ikut hadir juga. Ada siapa lagi tuh yang ikut mandikan? Ya udah, saya nggak hadir juga. Dan saya baru tahu kejadian itu ketika mereka cerita bagaimana kondisinya. Waduh, nanti deh biar DPR aja yang mengungkap bagaimana kondisinya. Mengerikan, Bung. Iya, saya mendengar kan sebagian kan sudah disampaikan ke publik. Katanya jenazah atau mendiang ya atau almarhum itu tembakan tidak hanya satu kali saja, tapi katanya lebih dari satu kali. Ada yang dari depan, ada yang dari samping, ada yang dari belakang, dan rata-rata kena jantungnya atau dekat jantungnya. Lalu ada juga luka bekas memar ya, seperti diseret, bahkan luka yang seperti diinjak gitu. Itu cerita teman-teman Babe begitu, Be? Ya, yang ikut mandikan kurang lebih cerita seperti yang pengakuan di DPR itu. Oke. Cuman
kita mesti adil. Iya. Kalau kita benci sesuatu ya jangan membenci institusi. Oh belum. Ini kita belum sampai bab benci membenci. Artinya gini, kan tadi betul Kita apa baru tidak? bicara bab klarifikasi. Tadi tanya betul atau tidak? Iya. Betul atau tidak? Kita harus dengar keterangan polisi juga dong. Oke. Jadi adil gitu Oke. loh. Kenapa saya pakai azas keadilan? Iya. Ada kisahnya. Iya. Begini kisahnya. Di Tapi masa selesaikan dulu. Ini memang confirm ya. Yang- Memang luka tembaknya lebih dari satu. Kemudian ada luka memar, ada seperti diinjak, Ya. seperti diseret gitu. yang kita bicarakan ini Iya. telah terkonfirmasi dengan Oke. pengakuan pada waktu ngadu ke DPR Komisi 3. Oke. Gitu. Oke. Nah, kenapa saya bersikap seperti ini? Orang-orang berkata, kok Babe mulai lembek nih? Mulai lembek nih. Saya bilang tape kali lembek gitu kan. Dulunya keras, batu kali keras lu bilang. Oke. Saya bilang gini, kita harus berpihak kepada keadilan. Hmm. Bagaimana adilnya begini? Di zaman Rasulullah ada seorang yang beragama Yahudi itu Pakai Yahudi ya. alat perang itu. Ya, enggak. Dia jadi ada wanita ya, wanita jilbabnya itu disangkutin. Ditarik gitu loh, tertarik supaya orang yang begitu berdiri jatuh copot. Dan ternyata bukan cuma itu aja, ditarik gitu loh. Jadi sehingga dia jatuh dan terhinakanlah tanda kutip. Terhinakan, terbuka auratnya gitu ya. Nah, bagi para wanita yang menutup aurat, kalau aurat Anda dibuka di tengah umum, di pasar, itu kira-kira gimana? Malu kan ya? Itu terjadi pada masa Nabi Muhammad. Jadi yang tarik itu seorang Yahudi Ya. dan kemudian Itu di Madinah ya? di Madinah. Oke. Di Madinah, which is ini adalah kekuasaannya dipegang Nabi Muhammad. Ya. Beliau udah jadi presiden, Ya. raja, panggil Ya. ya gitu ya. Itu pastilah pemimpin yang tadi ya, pemimpin yang adil tadi ya. Nah, itu dia. Kalau di Mekah kan beliau oposisi. Ya. Pemimpin yang baik gitu ya. Jadi betapa adilnya Nabi Muhammad tidak menghukum orang Yahudi semuanya. Yang dihukum oleh Nabi Muhammad adalah orang yang menarik kudung wanita itu. Ya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau Anda merasa tidak adil oleh sesuatu, BUMN, institusi apapun, jangan hina institusinya. Sebagai contoh, KPK lagi rame, Iya. lagi rame, tersengat lobster gitu loh. Iya. Jangan katakan seluruh orang di departemen sosial itu Bukan tersengat lobster itu, sebenarnya tertimpa benur. oh iya, masih orok. Masih orok ya, benur. Itu jangan hina departemen sosialnya gitu loh. Jadi orangnya aja yang salah dihukum, dia selesai gitu. Begitu juga dalam kasus 6 ini. Polisi ini brengsek, polisi ini kurang ajar. Ada loh polisi yang baik, yang soleh, mungkin yang ke masjid, mungkin yang ke gereja, yang orangnya baik, sopan, ada loh. Yang sholat diimami oleh Habib Rizik kan ada juga di Nah, itu. waktu Jadi di saya bilang, Polda. kalau ada yang bersalah, cari yang bersalah. Andai kata ada yang bersalah, ada yang melanggar, jangan hina institusi. Saya bilang gitu. Tapi kan yang dicari kan tidak hanya yang narik jilbab tadi kan, tapi yang nyuruh narik jilbab juga harus dicari juga kan. Iya. Dalam. Soalnya Dalam kalau nih. cuma narik jilbab doang itu ya yang kasat mata, Iya, ya kan? iya. Susahnya kan invisible hand ini kan. Insya Tapi Allah akan sekali lagi terbukti. bukan institusi, Ya. tapi orang ya. Gitu. Person yang salah, ya kalau ada yang salah ya perlu dihukum. Tapi jangan ya berlaku adil lah begitu loh. Walaupun Anda nggak suka dengan sesuatu, ya tetap berlaku adil tuh harus gitu loh. Oke. Itu contoh yang diperankan Nabi Muhammad. Jadi saya melihat begini, banyak di sosial media tuh rame-rame mencaci maki institusi Polri gitu loh. Ya orang kan kalau misalnya mau mengkritik juga bingung dia. Sama seperti orang tidak ada bedanya. Bahkan nggak salah itu mengkritik FPI. Jadi sudah kehilangan 6 orang ya kan. Kemudian Habib Rizik ditahan, dicaci maki juga. Iya. Bahkan ada yang ngasih bunga, karangan bunga. Misalnya selamat sudah menewaskan 6 kadal misalnya kan. Jadi Jahat sekali, Bung. nyawa manusia seperti main-main jadi. Jahat sekali, Bung. Oke. Jahat sekali. Artinya sebenarnya kan bisa jadi itu aksi dan reaksi kan.
Saya nggak habis pikir ada orang gitu loh punya nurani itu mati seperti itu. Maaf ya, seseorang punya anjing, Iya. anjingnya mati, kita syukur gitu, enggak, ya udahlah yang meninggal udahlah, ini anjing loh, gitu loh. Apakah nyawa manusia bagi orang yang berpendapat seperti itu lebih rendah daripada anjing? Dengan ngatain syukur, kirim lagi yang banyak ke akhirat, ada lagi loh. Karangan bunga begitu, bagus, kirim lagi apa? Bukan kirim ke akhirat, kirim apa sih? Saya nggak berani mengucap gitu loh, saking selamat katanya ketemu 70 bidadari gitu. 72 bidadari. Itu orang yang nulis itu pinter-pinter licik, dia jadi pinter. Kita tahu orangnya siapa yang menulis, tapi kan nggak perlu kita sebutkan namanya. Pinter-pinter licik, dibilang gini, kalau umpamanya ada delik, enggak, saya ucapin selamat, kan dia udah ketemu. Jadi susah gitu didelikin. Iya, itu namanya satir ya, Susah. Sindiran, tapi sindiran yang susah banget, mau diiniin susah, tapi ya udahlah. Kita cuma doain semoga dia bisa bertaubat sebelum kematiannya gitu aja. Dia itu siapa? Anda nggak tahu. Gitu. Karena dia itu orang ketiga tunggal, ya kan? Orang ketiga tunggal. Mereka. Mereka. Kalau mereka orang ketiga jamaah. Orang ketiga jamaah. Jadi kalau dia itu spesifik harusnya ya. Tadi saya belum puas sebenarnya Babe, masa Babe nggak mengetahui apa-apa yang percakapan UGM-nya? UGM itu underground movement-nya ya. Oh, saya dengar percakapan semua dengar kok. Semua. Yang viralkan yang itu kan kayak walkie-talkie kan? Iya. Iya, semua dengar. Banyak kan di. Jadi kesimpulan Babe apa? Gini, kalau kita mau tajam ini kan berdasarkan berita ya. Berdasarkan berita begini. Nggak ada kok yang namanya tembak menembak itu. Iya. Lalu kita juga cerita tentang logika. Kata polisi, ini kita bilang polisi itu bukan berarti polisi semuanya, tapi polisi yang itu mengejar itu ya. Iya, bukan. Polisi yang press conference kan kata polisi kan itu bisa Kapolda Metro, bisa juga Kabid Humasnya. Kata polisi, mereka sudah tembakkan 3 peluru kok. Kena mobilnya kan. Tapi mayatnya satu mayat 4 lubang. Kalau dikalikan 4, 24. Satu mayat 4 lubang. 4 lubang. Iya, yang saya lihat kan katanya 4 peluru yang dari bersarang di dada. Iya, bersarang. Kalau 4 peluru ya dikalikan 6, 24. Let's say 20 misalnya. Kira-kira masuk akal nggak ya kalau bela diri ditembak 3 tembakan, lalu balasannya 20 tembakan. Lalu yang bawa pistol 2 kan dibilang anggap aja klaimnya benar kan? 2, lalu yang mati 6. Jadi ini apa? Itu ada versi logika. Ada versi yang mengatakan seperti yang di wartawan senior Edi Mulyadi mengatakan, saya juga muat di channel Refli Harun. Ada saksi yang mengatakan yang meninggal di tempat itu 2 karena ditembak. Nah, 4 lainnya dibawa. Yang 2 meninggal tuh ada ambulans, 4 dibawa entah kemana. Ya habis juga, hilang juga 4 itu. Jadi Babe nggak dengar apa-apa nih. Yang bisa kita komentari itu adalah sama seperti yang Bung Levi katakan. Ini masuk akal apa kagak gitu kan? Tapi begini Bang. Bang atau Bung? Bung, maaf. Begini Bung. Kalau Bung berarti saya masih punya potensi jadi calon presiden. Amin. Aminkan semua wahai hadirin sekalian, aminkan. Dan semua penonton aminkan gitu ya. Karena saya kenal beliau ini walaupun belum terlalu lama tapi mengenal secara sepihak tuh lama beliau. Secara sepihak. Ya. Apa namanya? Mungkin nggak pakai peluru yang senapan yang nggak kedengaran, cup gitu. Apa namanya tuh? Penyedap. Ya, peredam, ada peredamnya. Peredam. Nah, mungkin nggak ada yang peredam? Ya mana saya tahu. Ya artinya gini. Dan lagian juga Babe bilang bunyinya cup. Kalau cup itu terbang bukan. kuncup. cup terbang kuncup gitu kan. Kalau cup itu ciuman itu namanya cium pipi. Iya, jadi sorry, maaf Sobat Hero sekalian, kita tidak bermaksud bercanda ya, ini soal serius. Tapi ya kadang-kadang kita juga perlu agak sedikit santai. Agak sedikit rileks lah gitu ya. Begini, jadi
semua sih misteri. Walaupun saksi itu, saya bukan bela atau tidak ya. Iya. Dari sisi hukum begini. Iya. Oh, yang saya dengar kata saksi menurut Edi Mulyadi. Iya. Saya dengar tembakan 2 gitu loh. Emang dari jarak 8 meter dari 8 meter. Emang waktu dulu ada film Chip. Iya. Erik Estrada. Kayak California Highway Patrol. Saya cuma tahu Erik Estrada sama siapa tuh bintangnya. Rick Wilcox satunya, John Wilcox. Itu. Dialah gue dia. Iya. Saya ingat banget pada waktu dia melakukan rekonstruksi tentang penembakan di jalan. Jadi pada waktu ditembak yang didengar sama yang nggak didengar itu mobil truk lagi lewat, gitu loh. Lagi lewat. Ada juga yang pakai peredam. Semua serba misteri. Sebelum hasil kerja tim pencari fakta itu yang dilengkapi dengan CCTV, dengan argumentatif yang masuk akal, dengan segala fakta, bukti, dengan foto-foto para almarhum, para syuhada yang kan pada waktu dimandikan itu difoto ya oleh Front TV itu punya tuh lengkap loh, karena videonya di videoin. Jadi kata beberapa teman yang ikut mandikan dibolak-balik ke sini, semua tuh lengkap. Cuman itulah Habib Rizik. Jangan sampai diumbar, jangan sampai ketahuan karena ini aib, karena ada aurat. Bagi mayat itu aib. Jadi Habib Rizik sendiri itu yang mengatakan udah jangan. Kayak gitu loh. Jadi orang suka salah sangka gitu loh tentang Habib Rizik. Betapa lembut. Mungkin orang ketawain ini bilang lembut. Jadi jangan nilai orang ketika lagi di mimbar. Karena Rasulullah kalau di mimbar itu mukanya sampai merah saking kerasnya berteriak. Dan beliau mungkin mencontoh seperti itu. Tapi kalau tidak pegang mic itu saya lihat dan semua tahu lembutnya itu luar biasa. Kalau udah pegang mic, orang semua lihat saat pegang mic. Ya kayak Babe lah. Babe kan kalau di mimbar luar biasa kritisnya kan. Tapi kalau sehari-hari kan santai, hiduplah ya kan? dengan normal biasa. Nah jadi dan petnya itu yang nggak tahan. Jadi gitu, Bung. Apa namanya? Semua serba misteri sampai nanti pada waktunya akan dibuka. Banyak orang yang berkata, saya nggak perlu sebut namanya, buka Beb, bilangin Beb, jangan. Maksudnya buka bilangin soal kondisi mayat. Kondisi mayat, segala yang apa yang semua dibilang, udah bilangin, umumkan Beb, umumkan, ini fotonya lengkap nih gini. Habib Rizik bilang jangan, udah jangan, sampai kayak gitu. Oke. Ya terus, memang kita nggak pernah menemui foto-foto itu ya, memang so far ya. Mungkin saya nggak banyak bergaul, tapi rasanya di media-media saya belum pernah lihat foto mayatnya itu ya. Pesan Habib Rizik, jangan sampai keluar. Gimana beliau menjaga itu? Sebab ya kita bertanya kenapa gitu. Jawabannya itu aib, itu aurat. Gitu loh. Jangan gitu loh. Tanya aja berapa orang yang kan datang itu dalam keadaan pakai peti. Dibungkus gitu ya. Itu dibongkar kan petinya sama anak-anak. Saya nggak ikut hadir ya. Kata teman-teman yang hadir dibongkar. Baru ada yang bongkar satu udah nggak kuat melihat kondisi setelah dibuka kafannya dan seterusnya. Kembali lagi dengan pertanyaan Bung tentang saksi yang Edi Mulyadi telusuri. Ya itulah ya saksi itu berkata demikian, benar nggak CCTV mendukung nggak? Bung orang hukum dengan keterangan saksi seperti itu apakah cukup mengatakan itu benar di persidangan begitu? Ya itu ada azas audi et altram partem ya. Jadi harus mendengarkan kedua belah pihak ya kan. Cover both side kalau media ya. Jadi ya memang kalau nanti di persidangan tentu harus dibuka semua bukti-bukti. Persoalannya siapa yang mau disidang, Bung? CCTV-nya mati. Enggak, yang mau disidang siapa? Orang udah meninggal. Enggak, yang mau disidang siapa? Kan harus ada terdakwanya. Iya. Aneh juga bingung di situ, Bung. Orang bilang, tunggulah nanti di persidangan. Lah, yang mau dijadikan terdakwa siapa? Kan kalau Habib Rizik beda kasusnya, kasus kerumunan, nothing to do dengan yang 6 tewas.
Sebentar, Nah, 6 ada sedikit koneksinya. 6 tewas ini kecuali yang 4 itu yang katanya kabur. Nah, itu yang dijadikan tersangka. Malah balik, dunia kan bisa balik-balik kan. Ya. Dianya malah yang jadikan tersangka kan. Jadi bukan, ya dunia kan kadang nggak adil tuh, Iya, keadilan sejati di akhirat. Iya, jadi yang tersangka tuh yang 4 itu, ya kan? Nah 4 itulah yang kemudian nanti membuktikan tidak dan tidak. Tapi Kaburnya ya, di mana tuh? Di KM 50 apa di KM 57. 57? Oh, kau kabur di 57. Enggak, ada yang KM 50 bilang, ada yang KM 57. Kalau KM 50 itu ya KM 50. Yang si Edi Mulyadi KM 50 tuh, KM 57 kan yang itu. Rest area juga itu. Rest area. Ya rest area yang besar. Kalau KM 50 kayaknya rest area yang lebih kecil itu. Serba misteri. Serba misteri sampai nanti kita, bukan kita ya, karena aneh nggak ikut nyelidikin ya. Nanti tim. Jadi itu itu yang kadang-kadang saya galau, orang mengatakan ya ini kan bukti-bukti, nanti kita akan sampaikan bukti-bukti di persidangan itu kan untuk pembuktian dan lain sebagainya. Iya bukti, tapi untuk kasus siapa yang jadi terdakwanya. Maka kalau menurut skenario Saya mau usulin polisi, Bung Refli ikut TGPF. kalau menurut skenario polisi berarti kan yang akan ditersangkakan kan yang 4 yang dianggap kabur itu kan, karena dengan delik menyerang petugas kan begitu jadinya. Delik menyerang petugas. Iya, Emang pakai seragam ya? Ya whatever it is ya. Tapi kalau di kesaksian Edi Mulyadi itu kan ada mobil polisi patroli juga. Oh iya berarti ada ya. Iya. Nah, deliknya menyerang petugas. Jadi tidak akan membuktikan pembunuhan itu. Karena dia akan struggle pada apakah dia bersalah atau tidak. Pemirsa, kelihatannya kita harus angkat Bung Profesor Refli Harun sebagai salah satu tim ahli dalam. Kadang-kadang kita juga kan mikir, loh, lalu di mana ininya untuk membuktikan itu, kecuali kalau yang nembak jadi tersangka, jadi terdakwa, artinya anggota kan. Nah di situ baru bisa dibuktikan pembantaian, pembunuhan ataukah bela diri. Oke. Tapi kalau yang tersangkanya 4 orang yang dianggap kabur, maka deliknya delik menyerang polisi, yang dibuktikan nyerang polisi apa kagak. Kalau nggak terbukti bebas, kalau terbukti dia yang dihukum. Lalu orang yang menyerang itu ya kagak dihukum karena orang nggak diproses. Gitu. Jadi kalau Babe bilang nanti hukum kenapa jadi rumit begini ya? Padahal hukum kan sederhana aja, yang bersalah. Enggak sederhana. Hukum itu jadi rumit karena yang megang hukum itu orang bersalah. Tajam ini kata-kata. Ya, tajam. Enggak. Begini, hukum jadi rumit ketika pemegang hukumnya, penegak hukumnya itu yang dinilai bermasalah. Kita dibilang dinilai bermasalah ya. Itulah sebabnya saya menyanyikan lagu Tuhan kirimkanlah aku. Kekasih yang baik hati. Yang baik hati. Pemimpin yang baik hati. Oke. Sekarang habis dibully karena ketakutan. Ya. Saya cerita ya, sesuatu yang ini mungkin pertama nih, Bung. Nggak banyak orang yang tahu tentang karakter beliau yang sesungguhnya. Orang mesti setuju apa? Orang mesti sama apa? Katanya Bhinneka Tunggal Ika.